Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kebetulan saya sedang berkumpul dengan penulis hukum dan masyarakat Bahrul Amal, dan kemudian ditemani dengan salah satu mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, yakni Kang Diaul Haq. Nah, pada pertemuan kali ini di kopi santai seperti ini kita akan membahas terkait peran atau sikap mahasiswa dalam kontestasi politik tahun 2024. Nah, sebagai prolog, bahwasannya beberapa lalu ke belakang itu banyak sekali mahasiswa yang hanya dimanfaatkan oleh elit politik untuk mengambil suaranya saja, Pak. Dan kemudian setelah itu dampak dari hal tersebut itu kurang terasa oleh mahasiswa dalam pembelajaran ketika praktik politik tersebut. Nah, dalam pandangannya Pak Amal seperti apa kira-kira untuk mahasiswa dalam menyikapi pemilu 2024 nanti? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Jadi yang harus kita ingat bersama, mahasiswa itu punya dua tugas penting, yaitu tugas untuk membawa perubahan dan tugas untuk mengkontrol ruang-ruang sosial. Tadi disampaikan oleh Sapit, katanya dalam beberapa tahun terakhir kadang-kala mahasiswa hanya sekedar dimanfaatkan suaranya saja ataupun tenaganya saja untuk kepentingan politik, tapi hal-hal yang esensial itu belum bisa dirasakan oleh mahasiswa. Jadi begini, dalam proses untuk menjadi seorang agen of change maupun seorang agen of social control, yang pertama harus dimiliki itu adalah kemampuan analisis. Jadi kalau tanpa kemampuan analisis, dia mau mengubah apa atau mau mengontrol apa, itu modal utamanya. Nah, modal utama itu hanya bisa diperoleh kalau mahasiswa itu punya referensi bacaan yang luas. Mahasiswa itu sering melakukan diskusi-diskusi, baik diskusi yang sifatnya tematik maupun diskusi yang sifatnya pemikiran. Dan mahasiswa juga harus seringkali terjun langsung ke masyarakat untuk mengetahui apa-apa yang menjadi problem masyarakat, apa-apa yang menjadi persoalan masyarakat, memahami semua persoalan masyarakat. Dari situlah kemudian akan muncul apa yang diharapkan tadi. Mahasiswa tidak hanya sekedar diambil suaranya atau tenaganya, karena dia punya idealisme. Dan ketika dia punya idealisme, sebagaimana sifat idealisme itu, dia harus mewujudkan cita-cita dan harapan idealisme yang menurut dia baik, yang menurut dia bermanfaat, dan menurut dia akan lebih berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Itu kalau menurut saya. Menarik sekali ini dalam pembahasan kali ini. Nah, dari pandangan Mas Diaul Haq nih, ada nggak sebagai mahasiswa untuk mempersiapkan diri nanti di 2024? Yang kita ketahui juga, mahasiswa sebagai pembawa perubahan, agen of change, dan juga bagaimana buku yang telah dikaji, diskusi yang telah dijalankan dapat ditafsirkan dan terjemahkan ke masyarakat dengan bahasa yang mudah. Karena kita tahu sendiri, tidak semuanya masyarakat Indonesia itu memiliki literasi yang sama seperti mahasiswa. Artinya bagaimana mahasiswa dapat memberikan literasi politik ke dalam ruang-ruang yang bawah, ruang-ruang perkampungan, ruang-ruang pedesaan. Itu yang sebenarnya harus dilanjutkan oleh mahasiswa, yang harus diberikan oleh mahasiswa. Dan yang kita ketahui juga bagaimana sikap idealisnya mahasiswa, idealisme yang begitu besar, harus diturunkan sedikit ketika hadir ke kampung, ketika hadir di pedesaan. Ya, karena bagaimanapun di dalam politik tetap
ada yang namanya etika, ada yang namanya sopan santun dan lain sebagainya. Akan tapi ada satu hal juga yang perlu kita tanyakan ke Apa tuh? Kang Amal. Bagaimana membuat literasi politik itu hadir ke kalangan masyarakat? Yang kita tahu politik itu bahasanya sulit. Masyarakat itu melihat politik itu kotor. Aduh, bagaimana? Jadi gini, kan memang anggapan di masyarakat itu yang selalu muncul bahwa politik itu kotor. Nah, tapi yang harus kita pahami juga, jangan-jangan yang mengatakan itu punya kepentingan politik. Supaya seperti itu. masyarakat itu tidak tertarik Tidak untuk tertarik. terlibat di dalam proses-proses politik. Padahal kalau kita mau jujur, apapun yang terjadi di negara ini semuanya karena politik. Teman-teman hari ini punya kewajiban belajar sampai 12 tahun mungkin kan sekarang. Itu karena kebijakan politik. Sehingga kemudian muncul banyak beasiswa, Kartu Indonesia Pintar dan lain-lain, itu karena kebijakan politik. Teman-teman hari ini bisa melihat bagaimana adanya BPJS. Itu juga karena keputusan politik. Bagaimana sekarang ada namanya Keluarga Harapan, program Keluarga Harapan, ada namanya bantuan sosial, itu juga karena kebijakan-kebijakan politik. Dan kemudian juga yang tidak kalah penting yang dirasakan oleh masyarakat sekarang, ada namanya proses untuk merekrut pegawai negeri dengan proses yang lebih adil melalui proses CAT, melalui proses seleksi kompetensi bidang yang tidak seperti dulu yang kita ketahui. Seringkali ada mau masuk PNS itu harus ada PTBLC, harus ada titipan, harus ada orang dalam. Sekarang diubah semuanya menggunakan sistem yang lebih transparan. Itu juga karena kebijakan politik. Dari kalangan pesantren, dulu pesantren tidak diakui, dianggap sebagai pendidikan kelas 2. Ijazahnya bahkan tidak bisa digunakan untuk melamar pekerjaan, melamar menjadi mahasiswa di perguruan tinggi. Sekarang ada undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren itu bisa muncul dari proses politik. Jadi sebenarnya di dalam sebuah konsep negara modern, politik itu sangat penting. Di Jerman itu karena pernah dijajah oleh, bukan dijajah ya, lebih tepatnya dipimpin oleh Der Führer atau seorang Hitler. Sekarang hampir seluruh masyarakatnya punya literasi politik yang bagus. Agar apa? Agar tidak terulang kembali masa-masa kelam itu. Itali pernah ada Benito Mussolini. Sekarang mereka memahami politik. Di Prancis juga hampir semua kalangan masyarakat paham politik. Nah, tadi tujuannya untuk memahami politik supaya kita tidak lagi ya kan jatuh ke masa-masa kelam karena kalau bahasanya filsafat itu demagognya seorang politik, kemampuan dia mengatakan apa yang seolah-olah baik, seolah-olah benar, padahal palsu. Nah, dengan kemampuan adanya literasi politik itu tidak akan terjadi. Di Indonesia itu belum. Karena tadi masuk aja belum, kita sudah diberi anggapan politik itu kotor. Gitu. Oke Pak, kalau seperti itu ada satu pertanyaan yang tersirat. Gimana? Mungkin salah satu adanya literasi politik itu untuk memperkuat suatu idealisme yang mana ditanamkan terutama di kalangan mahasiswa itu sendiri. Namun pada kenyataannya dan pada praktiknya kerap kali elit politik itu mengiming-imingi mahasiswa dengan uang sekian lah, dengan dalih mensukseskan pencalonan suara. Nah, kira-kira tuh untuk tetap mempertahankan idealisme akan tetapi kontribusi juga dalam peran politik seperti itu, walaupun hanya menjadi tim ses, itu layaknya itu seperti apa? Baiknya itu bagaimana? Ya, yang pertama tadi ketika dia masih bisa diiming-imingi, baik diiming-imingi uang, diiming-imingi jabatan, maupun diiming-imingi hal-hal yang sifatnya material lainnya, itu kan berarti literasi politiknya belum matang. Karena ada hal-hal yang bisa mempengaruhi dia, kemudian mengubah jalan politik dia.
Kita masih ingat dulu waktu di era pemilihan presiden Amerika, Donald Trump dan Joe Biden. Donald Trump itu viral di Twitter karena dia memberikan bingkisan-bingkisan. Cuma oleh orang Amerika, bingkisan-bingkisan yang diberikan itu justru diviralkan. Ini maksudnya apa, tujuannya memberikan bingkisan ini? Apakah tujuannya untuk mempengaruhi kita memilih salah satu calon atau apa? Kata orang Amerika, kita nggak peduli terhadap bantuan-bantuan itu. Yang kita inginkan adalah perubahan. Jadi pada hari ini kita menginginkan perubahan. Jadi kita tidak mau diiming-imingi sesuatu yang sesaat dan mengorbankan perubahan yang panjang gitu. Jadi literasi politiknya itu tadi belum dipahami betul, belum matang, sehingga idealismenya juga belum ada sebenarnya. Kalau orang masih bisa diiming-imingi itu berarti belum ada. Itu Sabit. Silakan Mas Diawal Haq, barangkali ada yang mau dipertanyakan kembali. Satu hal yang akan bisa terjadi di setiap tahun ketika kancah politik itu berlangsung, yaitu politik identitas. Oke. Dan bagaimana masyarakat bawah selalu menjadi korban. Kalau bahasanya Bintang Emon itu kan udah kita masyarakat bawah nggak usah ikut ribut-ributan hal seperti itu. Ujung-ujungnya yang menang kan mereka yang berkuasa dan lain sebagainya. Dan bagaimana kita dengan sudut pandangnya Kang Amal sendiri melihat politik identitas itu, apakah sekotor itu ke politik identitas atau justru politik identitas itu suatu hal yang wajar-wajar saja sih, karena kita berpolitik gitu. Oke. Jadi begini, sebenarnya belum ada definisi yang konkret tentang apa itu politik identitas. Apa sih sebenarnya politik identitas? Kalau di Indonesia sendiri tidak mungkin kita sebagai manusia, apalagi di dalam hal konsep ketatanegaraan kita boleh bebas dalam berpikir, dalam berbicara dan bertindak. Nah, kita tentu pasti akan membawa identitas kita. Identitas yang paling dasar ya identitas dari mana kita berasal. Lebih tinggi lagi apa agama kita. Lebih dalam lagi apa organisasi kita. Lebih jauh lagi afiliasi politik kita. Jadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari hal-hal yang ada pada diri manusia itu sendiri. Pasti manusia membawa identitasnya, entah itu disampaikan ataupun tidak disampaikan. Nah, dan setiap identitas itu punya cita-cita dan harapan. Yang pasti cita-cita dan harapan itu baik menurut identitas yang dia anut sendiri. Yang dilarang itu adalah kemudian memanfaatkan identitas yang ada pada dia untuk kepentingan kemenangan politik. Gimana maksudnya? Ya maksudnya gini, saya asalnya dari sini, udah pilihnya saya dari sini saja. Kalian banyak kaum A, udah ikut kaum A semua. Kaum B itu jelek, kaum B itu hina, kaum B itu nanti akan merusak. Itulah yang tidak boleh. Jadi yang tidak bolehnya itu sudah diatur semua sebenarnya oleh hukum. Seperti adanya kampanye hitam, atau kalau kita bahasakan nggak boleh pakai kampanye hitam ya, tapi kampanye yang menyerang identitas lain, atau adanya ujaran kebencian, atau adanya fitnah dan lain-lain, itu sudah dilarang oleh hukum. Jadi identitas boleh pada tahapan-tahapan dia tidak melanggar aturan hukum. Orang partai-partai aja punya identitas masing-masing. Ada yang nasionalis religius, ada yang dia kecenderungan politiknya nasionalisnya saja, ada yang mengedepankan religiusnya saja. Bahkan ada partai yang menonjolkan sisi keagamaannya. Kan dulu ada namanya salah satu partai lah yang warnanya ungu, itu keagamaannya A. Terus ada yang gambarnya seperti bulan dan bintang, agamanya ya, itu kan identitas juga, nggak bisa dihindari. Yang bisa dilakukan untuk menanggulangi hal-hal itu kemudian merusak, ya tadi dibatasi oleh aturan-aturan hukum. Kampanye negatif, untuk jadi kata black campaign itu sebenarnya nggak bisa atau nggak tepat digunakan lagi.
Oh iya. Karena kata-kata black itu cenderung tadi, kalau dalam bahasa kita orang politik itu rasis. Jadi yang lebih tepat adalah negatif campaign. Oh. Jadi kampanye negatif. Nggak boleh pakai kampanye itu. Gimana, Bin? Ada lagi. Kamu jangan kaku-kaku banget, kesel Enggak, aja. tenang. Dia lagi di mana? Kita lagi menyerap, Pak. Oke. Menyerap. Bahwasanya kan dalam suatu pengetahuan itu harus direnungkan, direnungkan, dan kemudian ketika memang ada kritik kembali baru disampaikan. Oke. Nah, gitu Pak. Cuman gimana ya Pak? Ketika memang dalam realitas sama teori itu seringkali berbenturan itu Pak. Oke. Nah, adapun tadi hal-hal yang memang ideal dalam berpolitik, misal tidak adanya negatif campaign, ya namun pada prakteknya itu selalu ada. Padahal secara hukum itu sudah diatur. Nah, entah ya sikap dari pengawas ataupun apanya itu melaporkan atau tidaknya, atau kesadaran seperti orang-orang Amerika tadi, itu artinya kan literasi mereka itu sudah ada. Ya. Nah, sehingga ketika ada pembagian paket ataupun apa itu langsung diviralkan. Ketika kilas balik ke negara kita sendiri, itu jarang sekali yang melakukan hal yang demikian. Ya. Jadi begini, berjalannya suatu sistem hukum itu dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama, substansi hukum, ya. Jadi aturan yang sudah dibentuk tadi, tidak boleh melakukan negatif campaign, tidak boleh melakukan money politik, tidak boleh melakukan coblos 2 kali, itu substansinya. Nah, tapi substansi ini belum cukup untuk membuat sistem hukum itu berjalan dengan baik. Perlu ada namanya struktur hukum. Penegak hukumnya harus komitmen, penegak hukumnya harus punya integritas, yang mana ketika menemukan hal-hal yang melanggar substansi hukum itu ditindak. Nah, cuma tadi struktur hukum juga dan substansi hukum juga belum cukup. Perlu apa yang dinamakan dengan kultur hukum atau budaya hukum di masyarakat. Jadi budaya hukum di masyarakat inilah yang kadang-kala belum tumbuh. Mereka wajar sih, karena tadi mungkin ada anggapan bahwa ketika harus berhadapan dengan hukum itu nantinya jadi ribet, nantinya keluar banyak uang, dipersulit dan lain-lain. Padahal anggapan-anggapan itu tidak boleh diyakini sebagai kebenaran, karena pada faktanya banyak sekali kok. Sekarang orang lawan jenderal bisa menang. Ya, kemarin kasus yang viral itu. Terus berapa keadaan lain yang kemarin juga baru muncul, seorang anak polisi juga bisa kita melakukan itu tanpa harus tadi mengalami keribetan atau mengalami banyak biaya dan lain-lain. Nah, budaya hukum inilah yang belum tumbuh kalau menurut saya secara pribadi. Kalau budaya hukum itu sudah tumbuh di masyarakat, maka masyarakat ketika menemukan hal-hal tersebut langsung melakukan pelaporan. Nah, cuma tadi kadang-kala masyarakat juga bingung mau melaporkannya kemana. Nah, inilah yang perlu disosialisasikan. Semisal menemukan tadi adanya kampanye negatif, adanya money politik, atau adanya mencoblos 2 kali. Nah, ruangnya itu adanya di Bawaslu atau di kepolisian atau bahkan di kejaksaan. Ada namanya istilahnya sentra gakumdu. Itu yang harus diperkuat. Tapi kadang-kala masyarakat juga melihat kok penyelenggaranya nggak punya integritas. Penyelenggaranya kadang-kala ketahuan ada main dengan A dengan B. Nah, berarti itu lapornya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Atau juga kadang-kala ada tadi permasalahan problemnya adalah persoalan administratif. Berarti itu dilaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu. Pun nanti kalau hasil daripada pemilunya tidak sesuai dengan hitung-hitungan dia menemukan banyak kecurangan, yang kecurangan itu terstruktur, sistematis dan masif, maka itu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ruang-ruang itulah yang sebenarnya harus selalu disosialisasikan, dan di sisi yang lain
mensosialisasikan juga kepada masyarakat tentang apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemilu, supaya tadi budaya hukum di masyarakat itu jadinya tumbuh. Itu sampai. Ya menarik ya Pak. Tadi kan, nah baru tahu nih ada ruang-ruang tertentu untuk laporan dalam pelanggaran terhadap pemilu. Ya. Nah, ini pun mungkin salah satu kurangnya sosialisasi yang diselenggarakan oleh badan tertentu, sehingga dari masyarakat umum pun kurang mengetahui hal seperti itu. Kadang takut diancam salah satunya. Tadi dipersulit. Nah, hal ini pun apabila nanti menerus secara intens disosialisasikan, bisa jadi ada kemajuan dalam berpikir. Oh, ada salah satu calon yang melanggar, bisa laporannya ke ini. Apabila diadministrasikan ke Bawaslu, kemudian yang lainnya kan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hal ini penting menurut saya, sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat, bahkan terutama mahasiswa ya Pak. Iya. Karena apa mahasiswa? Dalam pandangan itu kita sebagai agen absen begitu sosial kontrol, di samping pemerintahan atau lembaga tertentu yang berkewajiban mensosialisasikan hal itu, kita pun sebagai kaum intelektual perlu juga mensosialisasikan hal yang demikian. Kurang lebihnya pendapat itu seperti itu. Ya. Barangkali dari Mas Diaul kan itu gimana? Jadi dari tadi kita sudah mendengarkan banyak dari Kang Amal. Intinya bagaimanapun pemerintah memang harus memberikan literasi dari hal-hal yang bersifat mudah dipahami oleh masyarakat, dan goalsnya nanti adalah bagaimana masyarakat kita dapat berpikir dengan cerdas tentang politik itu. Karena bagaimanapun masyarakat bawah ini kan sangat mudah sekali dipermainkan oleh media, dipermainkan oleh sesuatu yang sifatnya instan. Kabar-kabar berita, mungkin kalau dulu kan orang harus membaca koran dulu, tapi kalau sekarang kan video yang bersebaran di WhatsApp itu kan tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Mungkin kalau dari Instagram, TikTok, Facebook, YouTube masih bisa dikendalikan, ada yang di tag dan lain sebagainya. Tapi dari grup WhatsApp, kalau pikirnya apa, nge-share asal-asalan. Oleh karena itu kan Gus Nadir punya buku Sharing Sebelum Sharing kan. Jadi kita dalam memberitakan sesuatu, dalam menyampaikan berita harus disaring terlebih dahulu benar atau tidaknya. Jadi ya, sudut pandang itu yang mungkin harus dilihat oleh mahasiswa. Ya, turun ke bumi realitas yang ada di masyarakat. Karena teori sebesar-besarnya teori, ketika kita melihat praktek di masyarakat itu berbeda, terkadang mahasiswa tidak bisa berbicara apa-apa di situ. Ya, menarik sekali ya Pak, pertemuan kali ini. Cuman menurut Pak Amal sendiri itu mahasiswa itu bagaimana sih tidak sekarang? Apakah jauh berbeda dengan masa lampau, ataukah harus adanya gebrakan dari gerakan baru atau terobosan baru untuk ke depan? Tadi masih sama seperti yang disampaikan di awal, karena mungkin ya kita menghadapi era dan dunia yang berbeda, sehingga problem dan persoalannya pun jadi tidak sama. Kalau dulu zaman saya itu untuk mencari referensi itu sulit, tidak semudah seperti sekarang. Banyak sekali namanya apa ya, perpustakaan online yang menyediakan buku-buku yang itu tidak hanya buku-buku yang lokal, tapi juga buku-buku yang internasional. Kalau dulu susah, tapi kesulitan itu kadang-kala tadi memberikan kita effort yang lebih, usaha yang lebih. Karena kita punya usaha yang lebih, maka kita akan lebih menghargai apa yang telah kita peroleh. Nah, itu yang membedakan apa yang terjadi hari ini dan dulu. Jadi kalau dulu itu karena kita mencarinya sulit,
kemudian ketika kita peroleh, harapannya adalah kita bisa memperoleh itu dengan analisis-analisis yang lebih mendalam dan maksimal. Nah, yang sekarang dihadapi itu kan tadi take it granted, apa aja yang ada ya diambil aja, lalu langsung aja disebarluaskan, padahal belum dilakukan analisis yang mendalam. Dari situlah muncul kekacauan. Kadang kalau orang melihat beritanya saja belum dilihat isinya, sudah mengambil kesimpulan. Kadang-kala sudah dilihat berita judulnya, sudah dilihat juga isinya, tapi isinya itu tadi banyak kekeliruannya, tapi mereka karena kosong sehingga tidak mampu menganalisis lebih jauh, menganalisis lebih dalam, dan kemudian yang lebih parahnya lagi adalah langsung mengambil kesimpulan. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Yang sebenarnya kalau mau memanfaatkan teknologi dengan lebih baik dan lebih bijak, semestinya angkatan-angkatan sekarang itu lebih banyak yang pintar-pintar, lebih banyak yang cerdas-cerdas, dan lebih banyak yang kritis-kritis. Dan saya lihat mungkin dalam jangka waktu dekat ini akan muncul orang-orang yang luar biasa, cerdas-cerdas dari kalangan mahasiswa sekarang. Syaratnya satu tadi, dia mau berusaha, dia mau mengusahakan apa yang dia usahakan itu sampai berhasil. Jadi kalau sudah lanjut jebol, ya sudah menang sekalian, jangan balik lagi. Mendalami gitu ya Pak. Iya, dalam. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Nah, sekarang itu banyak sekali problem-problem yang muncul di mahasiswa. Kalian fakultasnya apa, kalian jurusannya apa, tapi mempelajarinya apa. Jadi expertise-nya itu tidak lagi dikedepankan, karena tadi terombang-ambing persoalan-persoalan yang disajikan oleh media sosial. Era sekarang itu kan kalau disebut sebagai era liquid modernity atau modernitas yang cair. Modernitas cair itu ya tadi, hari ini viral tentang penolakan Piala Dunia, besoknya muncul viral yang lain, lupa. Belum selesai itu dibahas, datang viral yang baru tentang Lampung, misalkan, lupa. Lampung belum selesai dibahas, muncul viral lagi, lupa. Jadi analisisnya selalu setengah-setengah. Kalau dulu kan solid modernity, jadi modernitas yang solid. Untuk kamu bisa mengatakan, misalkan hari ini tuh kesimpulannya A, itu harus bertanggung jawab kan, analisis dari mana. Analisis itu muncul sampai pada kesimpulan itu. Dan karena solid, harus ada ukurannya, metodenya apa, kualitatifnya, kuantitatifnya, ukurannya apa, ininya apa, sampai muncul pada kesimpulan. Itu sebenarnya tujuan dari skripsi, supaya mahasiswa bisa diukur cara dia berpikir, bagaimana dia menemukan masalah, apa sih masalah yang dia temukan. Nah, tujuan daripada menemukan masalah itu nantinya akan apa? Dari situ nanti akan ditanyakan metode dan kerangka teori yang kamu gunakan untuk menjawab masalah itu apa, sehingga nanti bisa dibahas masalah itu secara lebih mendalam, baru muncul kesimpulan. Sekarang masalahnya ada, tapi analisisnya kurang, langsung dibahas, jadi kesimpulannya pun ada. Gitu. Jadi perbanyaklah metodenya. Terkait dengan tadi yang disampaikan Mas Dia untuk terjun ke bawah memahami bahasa masyarakat, iya kadang-kala itu benar juga. Ya. Tapi di sisi yang lain, problem itu bukan hanya ada di masyarakat, tapi di mahasiswa. Yang padahal kalau secara keilmuan, yang keliru itu bukan orang yang nulis yang bikin orang nggak paham, tapi yang keliru itu justru orang yang baca tapi nggak paham. Harusnya kan dia berusaha untuk memahami bacaan itu. Bukalah kamus, bukalah buku babon yang lain. Kalau caranya tadi penulis itu mengikuti kemauannya pembaca terus, nah, pada akhirnya tadi
yang muncul tulisan-tulisan yang tidak berkualitas, tulisan-tulisan yang dipaksakan hanya untuk supaya disenangi orang aja. Isinya enggak sama kayak tadi. Kita harus terjun ke masyarakat, iya, memberikan pemahaman yang simpel. Tapi untuk bisa dapat pemahaman yang simpel, kita harus bisa utuh dulu. Ya kan, pengetahuan kita utuh dulu, selesai dulu, baru di situ kita berpikir apa yang perlu kita sampaikan ke masyarakat supaya ini tetap bisa dipahami tapi tidak menghilangkan substansi. Nah, itu. Kadang-kadang sekarang kan dicari simpelnya aja, substansinya Gak ada. hilang. Gitu sebenarnya. Jadi harus sangat mempunyai banyak inovasi dan ide gagasan yang bagus ya Pak, kalau seperti itu. Iya dong. Makanya kenapa kalian itu dianggap sebagai harapan masyarakat? Karena kalian kan sekolah, kampus. Di situ banyak sekali ilmu pengetahuan yang kalian peroleh. Bantulah masyarakat dengan pengetahuan. Di sini banyak profesor lingkungan misalkan ada. Di sini banyak profesor di bidang kedokteran misalkan. Tapi lingkungan tercemar, kesehatan kurang, itu kan berarti problem. Ada profesor tata ruang, ada profesor hukum. Ini kan belum bisa memanfaatkan ilmunya dengan baik. Karena sistem pemilu kita hari ini bukan orang terbaiklah yang terpilih, tetapi orang dengan suara terbanyaklah yang terpilih. Itu yang jadi problem. Gitu. Ya, kadang-kala orang terbaik kalah oleh hasil konsolidasi. Ya, jadi nggak punya. Gimana Mas ya? Gimana Mas Dia? Iya, boleh seperti itu. Ya. Masih berarti pemikiran sekarang ada dua, bukan hanya di tatanan masyarakat saja, tapi di mahasiswanya juga berarti. Iya. Dan bagaimanapun kita sebagai mahasiswa tentu memiliki perbedaan ketika tahun 98 reformasi dan tahun ini kita sebagai mahasiswa. Satu gerakannya pun sudah berbeda ketika dulu mahasiswa itu turun ke jalan, walaupun tidak semuanya itu paham apa yang disampaikan, tapi dengan adanya gerakan tersebut bisa menghasilkan suatu perubahan. Dan satu hal yang mungkin perlu kita pertanyakan lagi ialah bagaimana mahasiswa itu menganalisis dengan baik, karena kita di perkuliahan diajari kualitatif, kita diajari kuantitatif dan sebagainya. Itu kan hanya suatu metode, kemudian ada teori dan studi kasusnya pun kita sudah tahu, tapi ketika sudah terjun ke masyarakat, kita melihat sesuatu itu sangat abstrak dan sangat absolut. Kita seperti melihat itu masih abu-abu. Bagaimana kita tetap dengan sudut pandang mahasiswanya melihat suatu konteks hal yang ada di masyarakat. Ya, yang paling jadi PR utama adalah membangun logikanya dulu. Kalau kita sudah paham bagaimana cara kerjanya logika, kemudian kita bisa selain paham juga kita bisa sedikit demi sedikit mengimplementasikan ilmu logika itu ke depannya dalam permasalahan apapun yang kita hadapi, ya analisisnya akan gampang. Nah, hari ini itu kadang-kala ya logikanya itu belum bisa berjalan secara maksimal. Karena tadi kita tidak terbiasa dalam hal analisis itu. Analisis itu kan bisa kita lakukan kalau kita punya referensi yang cukup, kita punya teman diskusi yang berbobot dan berkualitas, kita juga punya tadi kemampuan kita untuk menemukan sesuatu juga. Jadi begitu Mas Dia. Jadi problem yang
dihadapi itu sebenarnya karena kita apa ya, kalau dalam bahasa pendidikannya itu kurang pemahaman. Jadi sedikit yang kita ketahui kemudian langsung kita gunakan, belum dipahami dulu, belum kita cerna dulu, belum kita pahami dulu sehingga. Nah, untuk punya analisis yang baik tadi yang sudah saya sebutkan, membaca, diskusi dan lain-lain, dan itu harus rutin, harus sering dilakukan, nggak bisa hanya sekedar sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi kalau kita kurang dalam hal membaca, kita kurang dalam hal berdiskusi, dan kita kurang dalam hal menulis, ya maka hal itu nggak akan bisa kita lakukan. Itu aja simpelnya bagi saya. Kalau mahasiswa gimana Pak caranya biar bisa ini? Ya banyak baca, banyak diskusi, banyak nulis. Sekarang banyaknya justru copy paste, ya kan? Bacanya baca TikTok, baca Twitter, Ya. Diskusinya diskusi ya, diskusi tentang senja. Boleh untuk refresh. Tapi kalau pembahasannya kita pada hari ini tentang kepemiluan, ya yang serius. Nah, itu loh, teori banyak kenapa muncul Indonesia pada hari ini, bagaimana cita-citanya. Kan kita bisa koreksi, kita bisa lihat dari dulu bagaimana diawali oleh Yamin, kemudian Supomo sampai pembacaan yang dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni. Apa sih yang diharapkan di dalam cita-cita itu? Oh, ternyata diterjemahkan dalam Undang-Undang Dasar, dibedah Undang-Undang Dasarnya. Kemudian pada perjalanannya ternyata banyak sekali penyimpangan, maka diamandemen di 98. Dari 98 itu kita baca apa yang diubah. Oh, munculnya hak asasi manusia. Oh, munculnya pembatasan kekuasaan presiden. Oh, munculnya istilah negara hukum. Itu sebenarnya apa yang ingin dicapai dan ingin dituju. Oh, pada akhirnya muncul organ-organ yang bisa menyerap aspirasi masyarakat. Oh, seperti adanya ombudsman, munculan KPK, komisi informasi, dan lain-lain. Apa fungsi dan tugasnya itu harusnya semestinya dibaca dan diketahui. Baru setelah itu bisa dibaca dan kita diskusikan apakah sudah ideal atau belum dengan cita-cita. Nah, dari situlah kemudian kita bisa membangun tadi perubahan. Nah, kalau kita mau mengontrol sosial, ya kita harus tahu dulu bagaimana cara mengontrolnya. Ya tadi dengan memahami adanya lembaga-lembaga negara tadi. Apa tugas masing-masing sehingga kontrol itu bisa berjalan maksimal. Jalan rusak, kemana kita harus lapor jalan rusak? Kalau ada pengumuman tentang pembukaan lapangan pekerjaan, tapi kita nggak tahu, hanya orang-orang terbatas, kemana kita lapor? Ada komisi informasi. Oh, kita misalkan mengalami diskriminasi, ada Komnas HAM. Oh, misalnya itulah. Itu untuk fungsi kontrol, fungsi perubahan tadi. Pahami sejarah historik dari yang sudah ada sampai sekarang, apa yang mau kita ubah. Kadang-kala nih, jujur aja ya, apa yang disampaikan mahasiswa, apa yang disampaikan anak-anak muda, sebenarnya udah ada jawabannya hari ini. Tidak merubah apa-apa. Karena tadi mereka belum baca, mereka belum tahu. Kalau mereka sudah tahu komplit, referensinya jelas, nah, analisisnya kan bisa lebih mendalam. Kita mau merubah ini karena belum ada. Kita mau mengubah itu karena belum ada. Tadi kayak kontrol aja tadi ya. Oh, ternyata ruang-ruang kontrol kalau penyelenggara pemilu yang begini di KPP, kalau administrasi Bawaslu, kalau ini kepolisian, kejaksaan, itu kan kita baru bisa mengontrol dengan benar. Sebenarnya tadi kelemahan itu terjadi karena kita kurang referensi, karena kita kurang diskusi, karena kita kurang menulis.
berkaitan dengan analisis Pak. Kemudian dengan segala kekurangan yang memang pernah kita alami, sehingga dari tahun 2019 semenjak saya awal menjadi mahasiswa sampai sekarang, bahwasanya ketika beberapa kali turun ke jalan pun banyak sekali gitu tuntutan-tuntutan yang kurang goals, kurang terpenuhi oleh pemerintahan. Contohnya seperti Omnibus Law. Omnibus Law pada 2019 itu tetap disahkan oleh DPR. Akan tetapi ketika memang diuji material dan disidangkan di Mahkamah Konstitusi, itu malah ditangguhkan untuk jangka 3 tahun perubahan. Sehingga kan secara tidak langsung hal ini pun tidak goals, karena membutuhkan waktu sekitar 1-2 tahunan baru ditangguhkan oleh MK. Dan kemudian kemarin pas Ramadan tahun kemarin itu ada penolakan terkait penaikan harga BBM. Akan tetapi pada realitasnya tetap dinaikkan harga BBM, tidak diturunkan sama sekali. Nah, apakah memang kekurangan itu sehingga kegerakan mahasiswa pun sangat berdampak gitu? Tidak goalsnya tujuan-tujuan tertentu. Ya, seperti itu. Kita harus tadi introspeksi juga, ya kan, bahwa semua hal itu dipengaruhi oleh proses politik. Kenapa terjadi sekarang hal-hal yang demikian? Ya karena kita tidak memanfaatkan politik dengan baik pada waktu itu, sehingga yang terpilih adalah orang-orang yang mungkin tidak bisa mendengar aspirasi kita dengan baik. Itu satu soal. Tapi di soal yang lain, bahwa perjuangan tentang hal-hal yang menurut kita baik itu dilihatnya bukan pada berhasil atau tidak, tapi pada niatnya kita dulu. Nah, dengan udah punya niat tadi, sense of crisis tadi, atau kemampuan kita untuk melihat hal-hal yang bermasalah tadi, setidaknya udah ada satu etiket baik. Oh, artinya ke depan, karena kita begitu paham ini adalah proses politik semuanya, maka dalam pemilu yang akan datang harus lebih paham, harus lebih mengenal siapa-siapa saja orang yang mencalonkan sebagai calon legislatif, calon bupati, wali kota, calon gubernur, agar hal-hal yang terjadi pada hari ini yang menurut teman-teman belum ideal itu bisa lebih ideal. Gitu. Jadi yang terjadi hari ini teman-teman kadang-kala lihatnya pada hari ini aja. Padahal itu bisa terjadi karena kita dulu ketika ada proses pemilu tidak aktif memantau, tidak aktif mengawasi, sehingga muncullah yang terpilih itu mungkin seseorang yang tidak kita harapkan. Itu soal lagi yang kedua ya. Yang ketiga lagi, kenapa kemudian gampang sekali gerakan-gerakan itu dipatahkan tadi? Kita nggak paham tentang sistem ketatanegaraan kita, histori kita. Seolah-olah cara itu hanya satu toolsnya turun ke jalan. Padahal ada ke MK. Padahal sebelum ada ke MK, fungsi aspirasi kita manfaatkan betul. Nah, setiap ada tadi pengumuman tentang sosialisasi rancangan undang-undang ini kita hadir. Sosialisasi rancangan undang-undang kita muncul. Sosialisasi tentang undang-undang kita memberikan pandangan. Kita nggak pernah ikut, nggak pernah ini. Terus kan mereka juga bisa menjawab kalau kita sudah bikin. Ya. Berarti yang salah siapa sebenarnya? Teman-teman ketika ruang-ruang itu sudah dibuka, kenapa enggak maksimal? Tidak mengambil kesempatan dalam ada ya kurang lebih seperti itu. Walaupun kadang-kala memang ada yang tadi sifatnya ekspres. Tapi ya tadi 3 hal tadi. Baik ya. Ini bisa dicukupkan apa lanjut? Ya, kayaknya itu saja ya, maaf. Ya, mungkin sudah terlalu Mas dialog barangkali ada pertanyaan lagi. Di waktu juga sudah cukup malam. Oke, ini sudah sedikit terjawab. Oke. Baik, untuk pertemuan pada malam ini kita cukupkan. Sedikit kesimpulan bahwasanya kita sebagai mahasiswa itu yang pertama harus mempunyai idealisme yang kuat, dan yang kedua itu harus dengan analisis yang tajam. Jangan mudah
tergiring oleh opini serta terbuai oleh iming-iming yang kurang meyakinkan. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. 40 menit.